Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan coba membahas tentang masalah SEO, dari mana ranking itu bisa didapat di posisi ranking ada di Google. Untuk teman-teman bingung, dari mana kok bisa ada ranking, bagaimana prosesnya, dari mana alurnya, maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang dari mana alur SEO dan bisa ada ranking gitu kan, dari mana alur ranking SEO bekerja gitu kan, ada 3 tahapan teman-teman sekalian, ranking itu bekerja. Pertama adalah crawling ya, dari mana Google itu akan meng-crawl konten-konten teman-teman sekalian, baru nanti masuk yang kedua itu indexing ya, di mana tidak semua website itu bisa di-indexing oleh Google gitu kan. Bahkan banyak yang no index ya, akibat banyaknya spam, konten-konten yang nggak jelas gitu kan. Baru yang ketiga adalah ranking dari Google. Jadi crawl, kemudian indexing, baru nanti ranking dari Google. Kita akan bedah satu persatu teman-teman sekalian ya. Kita akan bedah yang pertama adalah crawling ya. Crawling itu apa sih Mas? Jadi crawling itu adalah ya Google mampir, Google melihat, Google mendata ya konten-konten mana yang kira-kira dia lihat begitu kan. Makanya kalau teman-teman pernah lihat ketika saya membuat sebuah keputusan, bikinlah konten yang rutin dan juga berkualitas. Jadi tidak hanya berkualitas tapi rutin juga bagian dari konten yang disukai oleh Google gitu kan. Contoh misalnya teman-teman baru membuat sebuah website ya. Apa sih yang harus kami lakukan Mas Didi ketika kami sudah membuat sebuah website? Maka yang harus teman-teman lakukan adalah bikin website ini hidup. Nah, bikin website ini hidup bagaimana? Ya bikinlah konten ini menjadi konten yang rutin. Ya, tapi kami belum tahu Mas bagaimana bikin konten yang baik. Nah, tenang dulu. Ya, teman-teman bangun dulu aja konten yang rutin. Semakin rutin, ya semakin pelan-pelan teman-teman belajar bagaimana konten yang berkualitas seperti itu ya. Oke, kita bahas konten yang rutin. Artinya seperti apa? Saya bahas ini. Ya, saya akan bikin konten ya yang kira-kira disukai oleh penonton. Ya, maka pertanyaan kita, konten apa yang disukai oleh penonton gitu kan? Konten yang disukai oleh penonton atau pembaca kita gitu. Kalau website kan pembaca gitu. Itu adalah konten-konten yang kira-kira kita niatnya adalah, pesannya adalah berbagi, bukan mengajak. Ya, udahlah websitenya baru, isinya semua ajakan, semakin gak ada traffic yang datang. Makanya kenapa orang bisa datang, kenapa orang bisa mampir? Karena ada konten yang kita bangun. Kenapa orang bisa datang lagi, kenapa orang suka dengan konten kita? Ya, karena konten kita rutin kita bangun dengan konten yang berkualitas, karena sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Ya, akhirnya mereka datang, mereka berlama-lama dari konten yang kita bangun. Itulah tujuan kita teman-teman sekalian. Makanya kita bangun ya, Senin kita bikin posting yang baik ya, baik itu konten-konten yang masuk di konten viral tapi masuk juga di niche yang kita bangun. Jadi kita boleh nggak membangun sebuah konten viral? Boleh, asal masuk niche-nya. Kalau nggak masuk ya jangan. Misalnya teman-teman kebetulan websitenya adalah website berita ya, kebetulan PSG sama Arsenal masuk final, itu dan teman-teman beritakan namanya berita bola, masuk di kategori bola. Boleh nggak melakukan seperti itu? Boleh, karena niche sama. Kalau teman-teman jualan seblak, tiba-tiba jualan seblak, tiba-tiba bahas yang berhubungan tentang bola, itu nggak nyambung. Jangan sampai kita bikin konten yang nggak nyambung dari niche kita. Itu teman-teman harus pahami dulu ya. Oke, Senin kita bikin konten, Selasa kita bikin konten, Rabu kita bikin konten, Kamis kita bikin konten, Jumat kita bikin konten. Setiap kali kita bikin konten, kita indexing ke Google, itu Google akan nge-crawl teman-teman sekalian. Akan datang tuh, akan melihat. Dia pulang lagi. Google akan datang, Selasa dia akan datang, lihat website kita. Dia datang lagi Rabu, datang lagi ke website kita. Kamis datang lagi ke website kita. Jumat nge-crawl, datang lagi ke website kita. Nah pertanyaannya, semakin sering Google datang ke website kita, dia kenal nggak, semakin kenal nggak dengan website kita? Maka jawabannya semakin kenal. Kalau Google semakin kenal dengan website kita, semakin diindeks nggak tuh website kita? Apalagi website kita memberikan konten yang baik gitu kan. Kontennya bagus, kontennya tidak duplikat konten, kontennya berkualitas, ada outbound linknya, tidak menyebarkan hoax. Ya Google akan indeks website kita. Oke ya, nge-crawl udah. Baru yang kedua kita masuk indeks. Nah pertanyaannya, kok bisa ada website kami yang nggak terindeks Mas? Padahal kami sudah lapor ke Google Konsul. Nah, tidak terindeks ini terjadi biasanya karena 3 hal teman-teman sekalian. Pertama adalah banyaknya duplikat konten, makanya dicek lagi. Jangan sampai kita bikin konten, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, terkena namanya duplikat konten. Itu yang pertama.
Ya, maka cek nanti di Small SEO Tools Plagiarism Checker. Kalau bisa beli yang Pro, teman-teman bisa cek di sana. Yang kedua, teman-teman bisa lihat di situ kualitas kontennya bagus nggak? Orang bisa berlama-lama dari konten yang teman-teman bangun nggak? Atau jangan-jangan sekedar copy paste aja? Atau jangan-jangan tidak ada value yang teman-teman bangunkan? Atau jangan-jangan konten tersebut ya emang receh aja? Nah, jangan sampai seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu teman-teman menggunakan konten-konten yang hoax, konten-konten yang nggak masuk akal, konten-konten yang secara kuantitatif artikel harusnya ada sumber, teman-teman tidak menyebutkan sumber, nah itu bahaya. Oke, makanya Google akan melihat, crawl-nya akan melihat, kemudian dia akan indexing. Nah ketika dia indexing, mana website yang terindeks itu ada, mana website yang tidak terindeks itu juga ada. Makanya harus hati-hati, kita sudah bikin konten lama, kita bikin konten yang bagus, ternyata tidak terindeks dan lain sebagainya. Maka kalau tidak terindeks ya tidak akan terjadi ranking yang ada di Google. Maka ranking terjadi itu dari mana Mas Didik? Sudah terindeks pun belum tentu ranking di Google, apalagi tidak terindeks, pasti tidak ada ranking di Google. Oke ya, kita bahas yang tidak terindeks dulu. Yang tidak terindeks di Google itu jelas tidak ada ranking. Yang sudah terindeks terbagi menjadi dua, ada yang ranking ke Google, ada yang tidak ranking ke Google. Nah ranking Google gimana? Nggak ranking di Google kenapa? Nah disinilah peran SEO bekerja teman-teman sekalian. Maka sekedar indeks SEO di sini mulai bekerja nih, ada namanya SEO on page. Ya SEO on page ya kalau tidak kena, ya risetnya tidak dapat, websitenya tidak mendukung secara authority, tidak mendukung secara konsep konten dan lain sebagainya, itu penyebab ada website yang sudah terindeks dia ranking di Google, ada website yang sudah terindeks dia tidak ranking di Google. Yang tidak ranking di Google ya on page-nya bermasalah, judulnya, deskripsinya, meta deskripsinya, kontennya juga nggak jelas, value-nya nggak bagus, fotonya ya ambil dari Google ya, kemudian konsep-konsep SEO on page-nya nggak dapat. Ya orang tidak berlama-lama dari konten yang teman-teman bangun, kontennya tidak di-share orang banyak dan lain sebagainya. Sementara website yang terindeks dan juga ranking itu berarti dia menggunakan teknik on page yang baik, judulnya mengandung kata kunci target, deskripsi yang mengandung kata kunci target, tidak ada duplikat di sana, fotonya original, HLT text-nya masuk di konsep SEO on page gitu kan, kontennya juga bagus, enak dibaca, berkualitas, tidak hoax. Itu penyebab website itu bisa ranking. Maka urutannya tadi teman-teman sekalian, dari mana ranking itu dapat? Dari crawl, baru kemudian teman-teman sekalian indexing, baru teman-teman nanti ranking. Gitu ya. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Inilah salah satu rahasia kita agar website kita tuh bisa ranking. Tidak sekedar terindeks, tapi juga ranking di pencarian Google. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.